Oke, baik. Kita mulai pelajaran CD kita pada sore hari ini. Yang sudah bergabung baru 25 akun. Mungkin ada yang 1 akun 2 orang. Tolong dibuka semua kameranya. Ayo semua belajar CD. Kameranya dibuka biar Inang lihat bahwa kalian ada di sana. Dan betul-betul mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dirinya untuk ikut materi belajar CD pada sore hari ini. Disediakan Alkitabnya, disediakan buku panduannya. Oke. Sudah siap semuanya ya? Baik, silakan untuk yang bertugas memimpin pujian dan memimpin kita dalam doa. Bagi yang bertugas silakan. Baik, silakan. Ayo, siapa yang bertugas? Saya Inang. Grace Sande. Baik, Inang. silakan. Ya, Inang. Boleh dibuka dulu mute-nya? Iya, oke. Iya, Inang. Mari kita bernyanyi dari buku Endeno 550 ayat 1, 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, ingin memulai pelajaran CD kami hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati Inang Pendeta yang mengajar kami Tuhan. Tuhan, biarkanlah ilmu yang Inang Pendeta ajarkan bisa masuk ke dalam otak kami dan kami lakukan dengan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Grace Sande yang sudah pimpin kita dalam doa. Terdengarkah suara Inang di sana? Dengar, Inang. Terdengar ya? Iya, baik. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di hari Minggu yang lalu. Halaman 66. Silakan dibuka buku panduan katekisasi kita halaman 66. PR-nya sudah dikerjakan? Sudah ya? Iya, kemarin kan Inang kasih PR-nya. Ada berapa soal kemarin? Ada berapa kemarin Inang kasih? Ada 2 ya. Mukjizat dan lembar kerja siswa yang halaman 72. Betul begitu?
Ya. Betul ya? Baik. Minggu lalu kita sudah masuk materi tentang bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat, membuat banyak orang percaya dan datang kepada Yesus. Namun pada akhir pelayanan Yesus, kemudian ia harus melewati masa penderitaan di kayu salib untuk kemudian mati bangkit, naik ke sorga. Lalu nanti kita akan masuk di tema hari Pentakosta atau hari raya turunnya Roh Kudus. Dan yang terakhir nanti kita masuk di tema kedatangan hari Tuhan. Kedatangannya kedua kali atau sering kali disebut dengan parousia. Baik, untuk PR tentang mukjizat, saya mau minta kepada kalian, ini saya tanya yang tidak buka videonya dulu ya. Jadi siapa yang tidak buka videonya yang mau tanya nih tentang mukjizat. Alex, mana Alex? Fernando, Albert Batubara. Ya, Fernando baru dibuka. Jesse, kenapa tidak dibuka Zoom-nya? Alex mana? Dari kemarin Alex tidak mau buka Zoom-nya. Ya, nggak usah malu, nggak apa-apa, dibuka aja Zoom-nya. Kan kita sama-sama dibuka mute-nya, kalau perlu bicara dibuka Zoom-nya ya, supaya kita bisa berinteraksi, walaupun hanya melalui digital, tapi paling tidak ini bisa lihat kalian di sana. Untuk Arlo Manuel Sianipar, ini banyak yang dinyalakan videonya, sebentar dimatikan, sebentar nanti nggak kelihatan sampai selesai Zoom. Inang nanti mau lihat nih, hadir semua nggak ini nanti sampai selesai Zoom. Sekarang akunnya ada 32, termasuk Inang dan Kak Indah. Nanti Inang mau perhatikan sampai kita selesai Zoom, berapa akun yang tetap hadir di sini ya. Ya, ini membuktikan keseriusan kalian. Betul-betul nggak mau serius? Atau hanya mau main-main aja, yang penting hadir, di absen nanti nggak kelihatan. Gitu ya, percuma nggak dapat materinya, ya kan? Nah, jadi tolong semuanya serius, ikut belajar, perhatikan bukunya, dengarkan baik-baik. Ya, kalau ada tugas dikerjakan, ya paling tidak kalau kalian ikut Zoom sampai selesai, ada yang nempel di telinganya. Ya kan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dengan mendengar paling tidak kita bisa tahu, dengan tahu kita mengerti, dengan mengerti kita bisa melakukannya dalam pertolongan Roh Kudus. Ya, tidak ada yang meninggalkan Zoom kita ini nanti sampai pembelajarannya berakhir ya. Baik. Saya minta kepada siapa ini ya? Arlo Manuel Sianipar. Ini masih setia tidak membuka Zoom-nya ya. Coba jawab Arlo, apakah sebutkan beberapa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Silakan. Arlo? Kalau begini, ini dianggap hadir apa enggak begini ya? Jadi bingung juga ini. Maaf Inang, lagi di luar. Siapa itu yang jawab? Arlo Manuel. Di luar maksudnya gimana tuh? Sedang tidak di rumah? Iya Inang. Oh, kemana? Kenapa keluar? Sekarang kan nggak bisa keluar-keluar. Ada acara apa di luar? Jam 5 kan kita belajar sih, harus ada standby dong di Enggak, lagi di ruko Inang. Bukunya gitu. di rumah. Oh gitu, tapi PR-nya dikerjain? Dikerjain Inang, tapi bukunya di rumah. Boleh dibuka Zoom-nya, nggak apa-apa deh. Ya, nggak apa-apa bukunya ketinggalan, tapi Zoom-nya dibuka ya. Iya Inang.
Oke. Ayo silakan dibuka jumlah. Alex juga dari tadi belum buka. Albert Batubara. Ini kalian gimana ya? Sebentar dimatikan lagi, ditutup lagi. Janganlah begitu. Habis waktu Inang nanti mengingatkan hanya soal video video kalian diaktifkan. Oke, kalau gitu Inang minta sini Cak Artika. Coba sebutkan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dibuka zoom-nya. Sebentar Inang nyari bukunya dulu. Sudah dikerjakan tapi ya, Ica? Sudah Inang. Sudah? Oke, silakan dibaca yang sudah dikerjakan. Ayo, Ica. Mukjizat semuanya Inang. 10 kan kemarin? Iya. Iya. Merubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang. Angin ribut diredakan di Danau Genesaret. Sudah Inang. Ya, oke. Kalina Putri. Silakan sebutkan. Ayo, Kalina Putri. Nomor 3 ya, Inang. Dibuka zoom-nya. Masih tentang mukjizat. Beberapa mukjizat yang dilakukan Tuhan. Mukjizatnya itu memberi makan 5.000 orang. Oke. Habis itu menyembuhkan orang lumpuh. Oke. Udah, Inang. Wah, berarti ketahuan nggak dikerjakan ya. Kemarin berapa Inang bilang? Coba Nadina Lewi Kultom. Ya, Inang. Iya, sebutkan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, menyembuhkan seorang perwira, menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, meredakan angin ribut, menyembuhkan orang lumpuh, mengusir roh jahat di Kapernaum, berjalan di atas air, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang buta di Betsaida, menyembuhkan Bartimeus, memberi makan 5.000 orang. Iya, nah itu ketahuan yang mengerjakannya. Siapa lagi yang mau menjawab? Coba angkat tangan yang tidak usah Inang sebutkan namanya. Siapa yang mau bersedia jawab? Berarti mengerjakan. Ayo, siapa? Siapa yang bersedia? Ayo. Saya Inang. Baik, Micheline. Menyembuhkan 2 orang buta, menyembuhkan orang bisu, menyembuhkan seorang hamba imam besar yang terpotong telinganya, menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda, mengusir roh jahat dan memasukkannya ke babi, membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak perempuan Yairus, membangkitkan anak muda di Nain, menyembuhkan anak yang terkena busung air, mengutuk pohon ara. Oke, baik. Terima kasih, Micheline. Siapa lagi yang bersedia? Siapa lagi yang mau jawab? Ayo, siapa lagi? 2 orang lagi. Madeline, Novianti Butar-Butar. Silakan.
Silakan, Madeline. Mana suaranya? Belum buka mute-nya? Saya nggak kedengeran. Yang lain kedengeran kah suara Madeline ini? Nggak ya, nggak ada. Coba diulang, Madeline. Nggak kedengeran deh, nggak kedengeran. Nggak kedengarannya. Gangguan jaringan barangkali. Eva Caroline Nababan. Iya, Inang. Silakan dijawab deh. Sepuluh ya, Inang. Iya. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus menyembuhkan Bartimeus dari buta. Yesus mengutuk pohon ara dengan buah, mengembalikan telinga yang putus, menangkap sejumlah besar ikan. Yesus menyembuhkan seorang yang busung lapar. Yesus menyembuhkan seseorang yang tangannya mati sebelah pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan penyakit ain seseorang. Yesus menyembuhkan anak perempuan di Kanaan. Dan Yesus melepaskan diri dari orang yang ingin mencelakai dirinya. Itu aja, Nang. Oke. Terima kasih. Satu lagi terakhir ya. Trivena. Ya, Ina. Iya, silakan. 1. Menyembuhkan anak pegawai istana, mengembalikan telinga yang putus, menyembuhkan gadis kesurupan, menyembuhkan anak perempuan di Kanaan, menghidupkan anak perempuan Yarius, menghidupkan anak seorang janda, menyembuhkan penderita kusta, mengusir roh jahat dan memasukkannya ke babi, menyembuhkan seorang yang bisu dan tuli, menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, menyembuhkan orang lumpuh. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk Trivena ya. Ya, jadi terima kasih untuk yang sudah menjawab. Yang tadi belum menjawab, ketahuan berarti tidak dikerjakan PR-nya. Ya, sayang sekali. Berarti kalian melewatkan satu kesempatan untuk kalian bisa belajar dari firman Tuhan. Karena dengan kalian menjawab pertanyaan, berarti kalian sudah berusaha untuk membaca Alkitab. Dan paling tidak kalian semakin tahu dan paham ya akan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan di lembar kerja siswa halaman 72. Inang harap kalian juga kerjakan yang ini. Bagaimana yang ini dikerjakan tidak? Kerjakannya, baik. Oke, kita jawab satu persatu. Nanti saya akan tanya kepada kalian, ya. Inang akan sebutkan nanti namanya untuk menjawab 5 pertanyaan ini. Nomor 1, coba jelaskan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Mario Jouli, Tuas Yahaan. Iya, Inang. Iya, silakan. Tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, melepas manusia dari kuasa dosa, dan bawa perdamaian antara manusia dan Allah. Oke. Tidak ada yang salah. Semuanya kita sedang berdiskusi dan semuanya kita sedang belajar berteologi. Sebab semua orang Kristen itu adalah teolog. Teolog artinya masing-masing kita menggumuli belajar tentang siapa itu Allah
dan bagaimana firman Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Jadi jangan ada yang takut salah ya, apapun jawabannya, selama kamu sudah gumuli jawabanmu itu, kita yakini bahwa itu lahir dari iman dan kepercayaanmu. Baik, pertanyaan berikutnya, silakan coba sebutkan hal apa saja yang dilakukan Yesus kepada umatnya. Helena? Iya, Inang. Silakan nomor 2. Memberikan konseling pribadi, memberikan pemuridan, memberikan pengampunan akan dosa, Inang. Oke. Konseling pribadi itu dapat dari mana tuh jawabannya? Diambil dari mana jawabannya, Helena? Yang konseling pribadi? Yohanes 3, Inang. Yohanes 3 ayat berapa? Ayat berapa, Helena? Sebentar, Inang, lupa. Ya, kalau konseling pribadi itu tidak ada dalam bahasa Alkitab. Ya, itu sudah masuk di masa modern. Sekarang ini disebut dengan konseling pribadi. Tetapi pada umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus atau apa-apa saja yang dilakukan oleh Yesus kepada umatnya secara umum itu dapat kita lihat dari karya dan pelayanan Yesus selama ia masih hidup. Di antaranya dia mengajar, ya, dia berkhotbah, melakukan mukjizat, ya. Nah, jadi secara garis besar yang dilakukan oleh Yesus, yang mengajar, berkhotbah, melakukan mukjizat, ya, melakukan mukjizat itu bisa banyak sekali kalau kita mau rinci, termasuk tadi yang sudah kalian jawab beberapa, menyembuhkan orang sakit, yang buta dapat melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati bisa dihidupkan kembali. Baik, silakan dijawab untuk sebelahnya Helena ya, Nurul. Pertanyaan nomor 3. Sikap yang bagaimanakah perlu kita teladani dari kehidupan Yesus? Penyabar, suka berdoa, hidup penuh kasih, rela berkorban, Inang. Iya. Silakan Rani Manalu coba ditambahkan yang nomor 3. Ditambahkan rendah jawaban. hati dan hidup sederhana, Inang. Oke, Yosefa Manalu coba ditambahkan. Penyabar dan taat kepada Tuhan. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya ya. Kita lanjutkan nomor 4. Sebutkan 3 arti dan makna kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yolanda tambah. Silakan dijawab pertanyaan nomor 4. Yang A, menyelamatkan umat manusia. B, menebus manusia dari kuasa dosa. Yang C, perdamaian antara manusia dengan Allah. Baik. Silakan ditambahkan Joy Stefani. Yang ada di buku 3 saja, Inang. Yang nomor 4 kan? Yang nomor 4. Coba jawaban Joy siapa? Sama, Inang, saya bacain juga. Iya. Menyelamatkan umat manusia, menebus manusia dari kuasa dosa, dan pendamaian antara manusia dengan Allah. Baik, terima kasih.
Seterusnya di pertanyaan terakhir ya. Sebutkan hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Ini materinya masih nanti ya, masih nanti kita pelajari tentang hari parousia atau hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi kalian sudah baca tentunya untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan dijawab. Melanie Putri, sudah tadi belum ya? Silahkan. Setiap orang percaya harus selalu siap sedia menantikan dan terus mempersiapkan dirinya untuk selalu berbuat baik dan benar. Tuhan memperhitungkan apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Oke, silakan ditambahkan Richard Agaul. Sebutkan hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Iya, Nang. Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kita. Oke. Udah, Nang, itu aja. Ya, silakan ditambahkan Jogi Sianipar. Kenapa, Nang? Jogi, kerjakan tidak PR kita yang halaman 7273. Nah, emang ada PR, Nang? 7273. Oh, enggak, Nang. Enggak dikerjakan? Iya, Nang. Waduh, gimana itu? Nggak tahu ada PR, Nang. Waduh. Adakah di antara kalian yang tidak tahu? Tidak ada PR? Tidak tahu ada PR gitu. Kayaknya jelas deh Inang bilang kemarin, Jogi. Ya, tapi nggak dikerjakan. Tapi coba perhatikan bukumu, Jogi. Bisakah kamu jawab apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kedatangan Kristus kedua kali, Jogi? Kalau seandainya Jogi dapat berita nih, Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Kira-kira apa yang akan kita persiapkan? Kalau besok hari Tuhan itu akan tiba, apa yang akan kita lakukan hari ini? Coba dijawab, Jogi. Mana dia si Jogi? Masih di situ kah, Jogi? Masih, Nang. Masih. Apa yang kita perbuat, Jogi? Kalau besok hari Tuhan tiba, Jogi. Apa yang kita buat hari ini? Hah? Masih lemot, Mang. Otaknya, Mang. Nang. Wah, itulah kebanyakan makan sih. Baru bangun. Tadi chat pribadinya mau makan dulu, Inang, katanya kan. Harusnya udah konsentrasi, udah connect lah si Jogi kami ini, Pak. Oh, tahe. Oke. Berarti karena Jogi tidak jawab, harusnya ini yang terakhir tadi. Tapi Nang mintalah satu lagi, si Deriana. Silakan, Dek. Saya Inang. Iya. Jawaban saya selalu berbuat baik dan benar, Inang. Oke. Baik, nanti akan kita temukan jawabannya di materi yang akan kita baca berikutnya di halaman 66. Silakan dibuka bukunya. Oke, materi kita hari ini kita akan masuk di topik tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tiara Angelina, boleh silakan dibaca materinya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, bagian F. Kematian, ya Inang. Kematian Iya. dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan adalah pokok atau inti iman Kristen dan menjadi pusat kesaksian dari Injil tentang Yesus. Hal ini menandakan bahwa benar Ia adalah Kristus. Rasul Paulus juga sangat menekankan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Di 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Demikian juga para nabi. Sebelumnya telah menubuatkan bahwa Mesias yang akan datang adalah hamba yang menderita. Bukan sebuah kebetulan Kristus itu mati dan bangkit. Tetapi itu rencana Allah untuk keselamatan untuk umat manusia. Adapun arti kematian Yesus di kayu salib adalah 1. Menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 2. Menebus manusia dari kuasa dosa. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 3. Perdamaian antara manusia dengan Allah. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikannya dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lagi, Nang. Iya. Kematian menjadi jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Manusia tidak dapat berbuat apapun untuk dapat diperdamaikan dengan Allah. Yesus Kristuslah menjadi perantara bagi kita. Keselamatan itu mencakup seluruh umat Allah, yaitu semua orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Peristiwa kematian tidak dapat dipisahkan dari kebangkitannya. Ini menandakan bahwa Yesus dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa. Roma 1 ayat 4. Ia telah mengalahkan maut, kuasa kegelapan telah dikalahkan. Kebangkitannya menjamin kebangkitan semua orang yang benar-benar percaya kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 22-23. Terima kasih, Nang. Ya, terima kasih Tiara Angelina ya. Baik, minggu lalu Inang sudah sampaikan bahwa kita bersyukur sebagai orang percaya ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita punya juru selamat yang kita sebut Yesus Kristus ya, atau Tuhan Yesus. Sebab tidak ada ajaran agama lain yang mampu membuat ya atau melakukan seperti apa yang dilakukannya kepada kita. Oleh karena dosa, manusia tidak layak di hadapan Allah. Oleh karena dosa, hubungan manusia sebagai yang dicipta dengan Allah Sang Pencipta memang sudah rusak. Sudah tidak ada lagi perdamaian antara kita dengan Allah. Karena apa? Karena dosa sudah merusak hubungan kita. Yaitu dosa di dalam Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Tetapi Yohanes 3:16 itu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka jalan satu-satunya yang dipakai oleh Allah untuk memperdamaikan kita dengannya adalah Dia menjadi manusia. Allah yang mulia, Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, memilih menjadi sama dengan manusia. Bukan hanya sama, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus menjadi hamba dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, kalau hamba itu budak ya, bahkan lebih rendah lagi statusnya dari budak. Dia harus disalibkan dan dihukum mati di kayu salib. Kalian tahu bahwa hukuman salib adalah hukuman yang paling berat yang diberikan kepada orang yang dianggap kesalahannya fatal sekali dan tidak bisa diampuni. Jadi dalam tradisi di masa Tuhan Yesus, pengadilan akan menjatuhkan hukuman yang paling berat kepada orang yang sangat berdosa, yang dosanya tidak bisa diampuni, yaitu hukuman salib. Dan hukuman itulah yang dijatuhkan kepada Tuhan Yesus, yang memberikan stigma bahwa
benar Tuhan Yesus itu adalah orang yang berdosa, Tuhan Yesus itu adalah orang yang tidak bisa diampuni, maka dia harus dihukum di kayu salib. Ya. Nah, Tuhan Yesus sebagai manusia yang juga adalah sebagai Allah yang sejati, ini nanti akan kita pelajari dalam materi Tritunggal ya, tentang Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi hari ini kita mau melihat bagaimana dalam sejarah keselamatan manusia yang dilakukan oleh Allah, dia harus mati. Dan kematian itu ya luar biasa. Kalau kita bilang sadis ya karena ia mati, ia disalibkan bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi semata-mata untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu tadi yang disebutkan dalam pembacaan kita. Adapun arti kematian Yesus di kayu salib itu adalah yang pertama menyelamatkan umat manusia. Ya, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3:17. Lalu yang kedua disebutkan menebus manusia dari kuasa dosa. Ya, menebus. Jadi kalau dibilang menebus, itu berarti mengambil sesuatu yang sudah digadaikan, yang sudah dijual tapi diambil kembali. Nah, kita juga sudah digadaikan, sudah dijual oleh karena dosa, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus menebus kita kembali, bukan dengan emas, bukan dengan perak, ya, bukan dengan uang atau materi, tetapi kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Ada lagunya ya? Ada yang tahu lagunya itu? Bukan dengan emas perak katanya. Kau membayar dosaku. Tapi dengan darah yang mahal dan pengorbananmu, ya. Kira-kira begitulah. Jadi itu menggambarkan betapa Allah di dalam Yesus Kristus memperdamaikan kita melalui kematiannya di kayu salib. Nah, itu tadi poin yang ketiga yang menjadi pokok atau arti kematian Yesus di kayu salib, yaitu pendamaian antara manusia dengan Allah. Jadi minimal 3. Sebetulnya banyak kalau mau kita runut gitu ya, kalau mau kita cari lagi, tetapi minimal paling tidak ada 3 lah yang harus kita ingat, bahwa kematian Yesus di kayu salib itu untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia dari kuasa dosa, dan juga pendamaian antara manusia dengan Allah. Baik, sekarang kita di materi kenaikan Tuhan Yesus, bagian G halaman 67. Silakan dibaca. Siapa tadi yang belum kebagian? Yang belum Inang sebutkan namanya. Jogi Syaniparlah. Yang tadi tidak kerjakan PR. Bacakan dulu Jogi. Biar kedengaran suaramu dulu ya. Halaman 67 bagian G secara keseluruhan. Ayo, silakan. Kenaikan Tuhan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, masih ada waktu 40 hari sebelum kenaikannya ke sorga. Ia menampakkan diri pada murid-muridnya disertai dengan tanda-tanda. Alkitab menguraikannya bahwa ia menampakkan diri kepada 1. Maria Magdalena pada Matius 28 ayat 1-8. Yang kedua, beberapa orang perempuan, Matius 28 ayat 9-10. Petrus, Lukas 24 ayat 34. Dua orang murid di jalan Emmaus, Markus 16 ayat 12-13. Semua murid kecuali Thomas, Markus 16 ayat 13-14. Thomas bersama murid-murid lainnya, Yohanes 20, 24-29. Murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, Yohanes 21 ayat 1-25. Lebih dari 500 saudara, Matius 28 ayat 16-20. Yakobus 1 Korintus 15 ayat 7. Murid-murid sewaktu ia terangkat ke surga,
Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Sebelum kenaikannya, ia memberi perintah kepada murid-muridnya, Matius 28 ayat 18 sampai 20, disuruh untuk memberitakan Injil Yesus Kristus mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Mereka diberi kuasa dengan tanda-tanda menyertai. Dengan kuasa Roh Kudus mereka berkhotbah, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dengan dicurahkannya Roh Kudus dari Pentakosta, menjadi awal permulaan lahirnya gereja perdana di Yerusalem. Beberapa hal mengapa Yesus naik ke surga. Yang satu, masa penampakan diri sudah selesai. Selanjutnya Yesus menyertai murid-murid dengan perantaraan Roh Kudus, Yohanes 14-28. Yang kedua, Yesus kembali ke tempat kemuliaannya, Yohanes 17 ayat 5. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus datang sebagai imam besar ke tempat maha suci dengan membawa korban yang sempurna dan berlaku selama-lamanya, Ibrani 9 ayat 11. Yesus hidup di surga sebagai pengantara bagi umatnya, 1 Yohanes 2 ayat 1. Yesus menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya, Yohanes 14 ayat 2. Yesus menantikan saat kedatangannya yang kedua kali, 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, terima kasih. Ya, setelah peristiwa kematian, kita tiba di peristiwa kebangkitan, ya 3 hari setelah Yesus mati di kayu salib. Nah, 40 hari kemudian, nanti kalian boleh perhatikan dalam penanggalan tanggal atau tahun gerejawi namanya. Perhatikan nanti bahwa hari kematian atau Jumat Agung itu yang jatuh di hari Jumat. 3 hari berikutnya yang kita sebut sebagai hari kebangkitan atau Paskah. Dan 40 hari kemudian setelah Yesus bangkit itu yang kita sebut dengan hari kenaikan. Ya, jadi 40 hari dari kebangkitan itu adalah hari kenaikan, Yesus naik ke surga, dan 50 hari dari hari kenaikan. Atau 10 hari dari hari kenaikan. 10 hari dari hari kenaikan, 50 hari dari hari kebangkitan, itu kita sebut sebagai hari Pentakosta atau hari raya turunnya Roh Kudus. Nah, setelah kebangkitan Yesus, masih ada 40 hari sebelum kenaikannya ke sorga, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, disertai dengan tanda-tanda. Tadi sudah kita baca paling tidak ada 10 yang diuraikan di sana bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri, baik kepada Maria Magdalena, kepada beberapa perempuan, ya perjalanan di Emmaus, termasuk kepada Petrus, ya kepada Thomas, ketika Thomas berkata, dia tidak akan percaya selama dia belum menjamah dan melihat langsung tanda paku di tangan dan kaki Yesus. Kemudian Yesus juga menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, kepada lebih dari 500 orang bersaudara, juga kepada Yakobus, dan secara khusus kepada murid-murid di Yerusalem, ya ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Jadi murid-murid ikut menyaksikan peristiwa yang agung, peristiwa yang ajaib, di mana Yesus naik ke surga, menyatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Ya, nah jadi kalau Yesus Anak Allah ya turun dari surga, meninggalkan tahta kemuliaannya menjadi sama dengan manusia, maka peristiwa kematian justru sebaliknya. Ya, Yesus di dalam wujud manusia yang tadinya sangat rendah bahkan mengambil rupa sebagai hamba, kini dia akan kembali kepada kemuliaannya. Ia naik ke surga, kemudian ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Iya, jadi kalau Rasul Paulus katakan begini,
Kalau Tuhan Yesus tidak pernah bangkit dan naik ke surga, sia-sialah iman kamu. Rentetannya begini. Kalau saja peristiwa atau sejarah keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berhenti hanya pada saat kematian, Yesus hanya pada saat kematiannya saja bekerja, setelah itu tidak ada lagi, maka sia-sialah iman kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena Allah yang kita puja, kita sembah, kita percayai itu ternyata mati. Itu ya, kalau ia tidak bangkit dan naik ke surga. Tapi puji Tuhan, bersyukurlah kita. Yesus ternyata tidak dikalahkan oleh kematian. Akhir tugas pelayanan dan sejarah keselamatan itu tidak berhenti hanya pada di kematian saja. Tetapi Yesus bangkit di hari yang ketiga. Nah, murid-murid yang tadinya ketakutan ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara-tentara Romawi, ya di hari yang ketiga Yesus bangkit, mereka semuanya bersorak-sorai. Ya, mereka bersukacita bahwa Tuhan yang mereka sembah, guru yang mereka agungkan, itu bangkit dari kematiannya. Dan disempurnakan lagi di hari yang ke-40 ketika Yesus naik ke surga, itu semakin menguatkan iman percaya mereka bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah, di mana ia tidak berasal di dunia, dia tidak selamanya tinggal di dunia, tetapi pada akhirnya dia kembali ke dalam tahta kemuliaannya, yaitu di surga. Kesempurnaan pelayanan Yesus itu kemudian 10 hari setelah kenaikan, hari kenaikan Yesus ke surga, ya, itulah yang kita sebut dengan hari Pentakosta, ya, hari Pentakosta atau hari raya turunnya Roh Kudus. Ya, silakan dibaca halaman 69.5. Siapa yang belum Pinang sebutkan tadi namanya? Sandy Sitohang tadi sudah? Belum kayaknya ya. Sandy boleh dibaca halaman 69. Silakan Sandy. 5 hari Pentakosta. Setelah kenaikannya, 10 hari lamanya, mereka menantikan kedatangnya Roh Kudus, dan mereka masih tinggal di Yerusalem. Sebagaimana pesan Tuhan Yesus sebelumnya, pada hari Pentakosta, hari ke-50, Roh Kudus turun atasnya, sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul 2, orang banyak mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saat setelah para rasul menerima curahan Roh Kudus, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Itu memberitakan tentang Kristus, dan saat itu juga banyak orang menjadi bertobat dan dibaptis. Bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Akhirnya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Peristiwa besar telah terjadi pada hari Pentakosta, dan itulah awal mulanya hari gereja. Jemaat perdana, para rasul akhirnya berani dan pergi memberitakan kerajaan Allah dengan kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan pada peristiwa hari Pentakosta. Ya, baik. Nah, kalau ditanya kapankah ulang tahun gereja di muka bumi ini? Atau kapankah pertama sekali adanya persekutuan orang percaya? Jawabannya adalah ketika Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya di hari Pentakosta. Nah, itu yang kita sebut sebagai hari lahirnya gereja. Maka bagaimana gereja ada sampai hari ini atau persekutuan orang percaya, termasuk kita yang seringkali melakukan persekutuan atau yang kita sebut sebagai koinonia, yang bersekutu, itu pertama sekali terjadi ya atau dinobatkan menjadi hari lahirnya gereja adalah saat di mana
ketika Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-murid di Yerusalem, ketika mereka berkumpul di sana, lalu Yesus membuat satu mukjizat, keajaiban yang luar biasa, di mana semua orang di Yerusalem yang berasal dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa, mereka dikaruniai roh. Ya, mereka memperoleh karunia roh untuk berkata-kata, untuk berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka mengerti satu sama lain. Maka mereka dipersatukan oleh roh itu. Nah, inilah yang kemudian kita pahami sampai hari ini bahwa walaupun kita berbeda gereja, berbeda denominasi, identitas gereja, selama kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Kristus dan iman kita didasarkan pada Alkitab, maka kita semua adalah orang-orang yang dipersatukan di dalam roh Kristus. Jadi roh Tuhan itulah yang mempersatukan kita semua sehingga kita semua menjadi saling mengerti, saling mengasihi ya di dalam kasih Kristus itu. Nah, itulah yang mendorong kita untuk terus hidup di dalam kasih sebab satu roh, satu baptisan, satu Tuhan katanya kan. Nah, Roh Kuduslah yang mempersatukan dan memperdamaikan setiap orang percaya di seluruh muka bumi ini, dan hari raya Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus itu menjadi cikal bakal tumbuhnya atau lahirnya gereja di seluruh dunia. Ya, ketika murid-murid berkumpul di Yerusalem, lalu mereka katanya seperti dihinggapi oleh karunia Roh dengan simbol lidah-lidah api. Kalau kalian ingat dalam cerita sekolah minggu gitu kan. Jadi Roh Kudus itu sering kali digambarkan seperti gambar lidah api ya yang menyala-nyala di atas kepalanya sebagai simbol atau sebagai lambang bahwa seperti api yang menyala-nyala itu yang berwarna merah sebagai gambaran semangat yang berkobar. Ya, demikianlah orang percaya harus dengan semangat yang berkobar itu untuk mengabarkan kabar baik ya, menyatakan Injil keselamatan bagi semua orang yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau ada pertanyaan kapankah hari lahirnya gereja di muka bumi ini atau kapankah pertama sekali persekutuan orang percaya itu terjadi? Jawabannya adalah di hari Pentakosta, saat di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi semua orang, sehingga yang berbeda-beda dipersatukan. Walaupun suku bangsa berbeda, walaupun bahasanya berbeda, tetapi kita bisa mengerti. Ya, kita dipersatukan oleh Roh Allah itu. Jadi kalau secara sederhananya mungkin kita bisa katakan begini. Mungkin ada banyak bahasa di dunia ini. Tetapi bahasa yang ada di dunia ini mungkin jutaan jenis bahasa. Itu bisa kita mengerti kalau kita mau mempelajarinya. Jadi ada artinya ya. Jadi ada makna yang terkandung dalam bahasa itu walaupun kita berbeda-beda. Nah, itu mengapa sampai hari ini banyak sekali Alkitab dicetak dalam berbagai bahasa ya, baik bahasa daerah, bahasa nasional, internasional dan sebagainya. Sudah dicetak bahkan mungkin jutaan bahasa, tetapi bahasa yang berbeda-beda itu ada maknanya. Nah, maka kita menolak yang disebut dengan bahasa roh. Kalian pernah dengar bahasa roh? Atau dalam bahasa Yunaninya dikatakan glossolalia. Ya, glossolalia atau bahasa roh. Jadi kita menolak yang namanya bahasa roh dalam arti sesuatu yang tidak ada kandungan maknanya. Karena idealnya seharusnya yang disebut dengan bahasa roh adalah bahasa yang memang bisa kita mengerti, bisa kita pahami, dan bisa kita lakukan. Jadi kalau kita tidak mengerti, tidak pahami, bagaimana kita bisa melakukannya. Jadi jangan nanti, mungkin apalagi kalian anak-anak muda ya, nanti gereja di satu gereja yang mengagungkan bahasa rohnya, misalnya di sana ada bahasa roh si malakam mama gitu ya,
nggak ngerti apa dibilang, tapi kemudian dipahami bahwa itu adalah bentuk pencurahan Roh Kudus. Nah, sebagai gereja Protestan, secara khusus HKBP, kita harus katakan kita menolak yang disebut dengan glosolalia atau bahasa roh yang tidak bisa kita mengerti. Karena hanya bahasa yang kita mengerti saja yang bisa kita pahami, kita terima sebagai karunia dari Tuhan. Dengan begitu kita bisa melakukannya. Nah, kemudian yang terakhir setelah Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, pekerjaan Yesus di dunia sudah selesai. Pekerjaan Yesus juga di sorga sudah selesai. Artinya Tuhan Yesus di dalam kenaikannya sudah menyediakan tempat di sorga bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian di dalam kebangkitan dan kenaikannya, maka Tuhan Yesus memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Tapi persoalannya sekarang adalah bagi setiap orang percaya yang kelak akan mati, ya, akan mengakhiri hidupnya di dunia ini, dia akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, ya, kehidupan selama-lamanya. Jadi bagi orang percaya tidak ada kematian selama-lamanya. Jadi kita hanya mati kalau disebut ya si A sudah mati. Oh ya, dia mati secara fisik. Ya kan? Oh, opung saya sudah meninggal. Secara fisik opung kita sudah meninggal. Dagingnya sudah tiada lagi secara jasmani, tetapi rohnya kembali kepada Allah. Ya, karena Allah lah yang mempunyai roh ketika Ia menciptakan Adam dan Hawa. Lalu katanya Allah menghembuskan roh atau ruah yang nafas. Maka roh yang ada di dalam tubuh kita, yang kemudian itulah kelak yang masuk dalam kehidupan yang kekal, bukan tubuh kita, ya, bukan jasmani, karena tubuh kita ini akan busuk. Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang fana, hanya dari daging dan tulang. Hanya dari otot dan darah, gitu ya. Tetapi secara rohani, roh kita akan kembali kepada Allah Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan. Nah, maka disitulah kita adalah orang-orang yang sedang menantikan masa di mana Tuhan akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan masa penantian. Ya, masa penantian di mana Kristus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Jadi disitulah nanti di hari penghakiman itu, kemarin kita sudah bicara sedikit ya soal hari penghakimannya, tentang perumpamaan di mana Tuhan Yesus menggambarkan bahwa hari penghakiman itu akan tiba, di mana lalang dan gandum akan dipisahkan, kambing dan domba akan dipisahkan, perumpamaan tentang ragi, ya, menggambarkan hal kerajaan sorga. Nah, kita akan tiba nanti di masa itu, di mana masing-masing kita akan menantikan kedatangan Kristus yang kedua untuk memanggil dan membawa kita ke dalam kemuliaan Allah. Kita sekarang partisipannya tinggal 30, berarti berkurang 2 ini, saudara-saudaraku. Kemana 2 lagi? Ayo perhatikan dulu kiri kanan di frame Zoom-mu, siapa yang berkurang 2 orang di sana? Ada yang bisa sebutkan? Yang tadi hadir sekarang nggak hadir, jadi 30. Ada yang bisa sebutkan? Ini Nang tanya supaya besok-besok kalian juga saling memperhatikan teman kalian ya. Karena tadi di awal Nang bilang kita sekarang 32 nih. Nang mau lihat sampai akhir belajar CD ada nggak 32. Oke, Arlo mungkin sudah tidak ada. Masih ada Arlo di sana. Siapa lagi? Arlo yang keluar kan? Siapa lagi? Ada yang bisa bantu? Tadi 32 kita. Berarti masih 1 yang kurang 31. Satu lagi Richard siapa? Nang. Richard. Ya, Richard. Tadi ada Nang. Alex juga nih, Alex. Nggak ada. Berarti 3 berkurang. Tolong dicatat namanya Kak Indah, besok kita mau tanyakan.
Christian Pasu, putar-putar ada? Ada nggak? Ada Inang. Oh, masih ada Christian. Christian ada berapa orang di sini? Hanya Christian Pasu putar-putar. Atau ada lagi Christian? Kayaknya cuma saya doang Inang. Tolong diingatkan saya besok melalui chat pribadi teman kita yang nggak ada ini. Beberapa tadi Arlo, siapa lagi? Richard, Nang. Richard. Alex ya, supaya Inang mau tanya besok kemana mereka. Ini Hasan Ferdi emang nggak join ya dari tadi ya, Lewi? Siapa? Ada yang tidak join sama sekali? Iya Pak. Ini Hasan Ferdi. Hasan ya nggak join dari tadi. Ya, Hasan Ferdi hadir. Panli Manurung ya? Ivani juga, iya Kak, 2 orang. Iya. Berarti yang nggak hadir 3. Yang keluar dari Zoom 3, begitu ya? Yang nggak hadir 2 orang, Inang. Siapa yang biasa catat? Nadine ya? Nadine. Iya, Lewi. Yang nggak hadir Lewi. 2 orang, yang keluar 3. Ya, tolong besok ingatkan saya, Lewi ya. Iya, Inang. Nadina Lewi di chat pribadi nama-nama yang 3 orang ya, yang keluar lebih awal itu ya. Iya, Inang. Ya, oke. Tema kita yang terakhir topiknya tentang kedatangan Yesus kedua kali halaman 70. Ini yang terakhir ya. Silahkan dibaca oleh Yolanda. Sudah tadi? Sudah dapat bagian membaca? Siapa yang belum dapat bagian membaca? Marco, sudah? Belum, Inang. Marco, silakan dibaca. Kedatangannya kedua kali atau parousia, suatu kepastian sebagaimana yang dijanjikan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dia akan datang bukan lagi untuk mati, tetapi datang sebagai Raja kemuliaan. Ibrani 9 ayat 28, tujuan kedatangannya. A. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Wahyu 20 ayat 11-15. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Tentu kita bukan untuk menjadi takut, tetapi supaya kita semakin percaya dan yakin akan janji Allah dalam Yesus Kristus. Di Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kemuliaan Kristus nyata dan ia mengubah hidup orang-orang percaya. Rasul Paulus di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. B. Membangkitkan orang mati dan membawa ke surga semua orang yang percaya kepadanya. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kedatangan Kristus kembali tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu ada orang mempertanyakan dan meragukannya. 2 Petrus 3. Berbicara tentang hari Tuhan. Pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang menuruti hawa nafsunya, mempertanyakan kedatangannya. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kedatangannya adalah hak kedaulatan Allah. Jadi yang terutama adalah siap sedia dan terus memberitakan Injil. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dijelaskan tentang kedatangan Tuhan. 1. Ada kebangkitan bagi orang yang percaya kepada Yesus dan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. 2. Mereka yang sudah mati dan masih hidup, tetapi yang percaya kepada Yesus pada hari kedatangannya akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. 3. Ada kepastian tempat dan waktu bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dengan demikian, setiap orang percaya harus selalu siap sedia menantikan
dan terus mempersiapkan dirinya untuk selalu berbuat baik dan benar. Tuhan memperhitungkan apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Dainang. Baik, terima kasih. Siapa tadi yang baca ya? Saya Inang, Marco. Marco, ya. Terima kasih Marco yang sudah bacakan. Inang. Kedatangan Kristus yang kedua kali atau parousia, atau sering dipakai istilah tentang akhir zaman ya, atau kedatangan hari Tuhan. Kalian mungkin pernah dengar ada sekte atau aliran yang pernah mengira-ngira, menduga-duga, yang memprediksi bahwa hari Tuhan itu akan datang di waktu yang seperti ini atau seperti itu. Atau bahkan ada yang berani yang menetapkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, akhir zaman itu akan tiba. Nah, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa hari Tuhan itu akan datang, tetapi persoalannya kapan, bagaimana, di mana itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, nah, tapi bagaimana kita tetap bersiap sedia, berjaga-jaga dan berdoa. Nah, itu tadi yang pertanyaan nomor 5. Sekiranya besok hari Tuhan itu tiba, maka apa yang akan kita lakukan hari ini? Ya, Jogi tadi tidak jawab. Kalau hari Tuhan itu datang besok, apa yang kita lakukan hari ini? Jawabannya sederhana sekali. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu tidak tahu kapan hari Tuhan itu tiba. Seringkali digambarkan seperti pencuri di malam hari. Ya, pencuri di malam hari yang tidak ada yang tahu kapan waktunya. Kalau ada yang tahu waktunya, mungkin bukan pencuri tapi tamu ya. Mungkin nggak pencuri bilang, besok saya mau datang ya, ngapain? Mencuri, kan? Nggak mungkin ya. Kamu mau mencuri apa ya? Mencuri apalah yang ada di rumah, motor atau laptop atau apa? Nggak mungkin toh. Nah, demikianlah hari Tuhan itu yang tidak ada seorang pun yang tahu waktunya kecuali Allah Bapa. Itu mengapa Tuhan Yesus pernah katakan, aku pun tidak tahu. Ya kan? Roh Kudus pun tidak tahu, kecuali yang tahu hanyalah Bapakku yang di sorga. Ya, menunjukkan bahwa otoritas soal kedatangan Tuhan, harinya Tuhan, itu adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu waktunya, sebab waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Sebab satu hari bagi Allah sama dengan 1000. Satu hari bagi manusia sama dengan 1000 hari bagi Allah, dan sebaliknya juga begitu. Artinya apa? Artinya waktu Tuhan itu tidak akan pernah sama dengan waktu manusia. Nah, tapi yang pasti kita akan tiba di hari penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali, dan semua orang percaya itu akan dihakimi dengan seturut perbuatannya. Maka apa yang harus kita buat hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Martin Luther, seorang bapak reformatoris gereja, pernah mengatakan begini, kalau saya tahu besok hari Tuhan itu tiba, maka hari ini saya masih akan menanam pohon apel, katanya. Itu satu falsafah iman yang menggambarkan bahwa sekalipun saya tahu besok hari Tuhan itu tiba, saya masih tetap akan bekerja, saya masih tetap akan berdoa, saya masih akan tetap berjaga-jaga sampai hari Tuhan itu betul-betul tiba. Jadi bukan berarti, oh ya mungkin besok hari Tuhan datang, ya sudahlah, kita duduk-duduk sajalah, tidak usah bekerja. Ya, juallah hartamu, bermakan, berfoya-foyalah, makan dan minum bersenang-senanglah, sebab hari Tuhan akan tiba, katanya. Rupanya belum tiba juga. Ya kan? Jadi nggak ada yang tahu. Termasuk soal hal kematian. Siapa yang tahu hari kematiannya? Begitu kan? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas, selama Tuhan kita memberikan kesempatan untuk hidup, selama Tuhan memberikan kita waktu, maka lagu kita itu mengatakan hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Janganlah sia-siakan, ya.
bahwa bila waktunya tiba, aku tak berdaya lagi, aku harus menjadi berkat. Nah, bagaimana supaya kita menjadi berkat? Yaitu tadi, berjaga-jagalah, berdoalah sebab kamu tidak tahu kapan harinya itu tiba. Ya, lakukanlah yang baik dan benar. Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Oke, ada yang mau kalian tanya soal beberapa topik yang kita bahas tadi? Silakan. Ayo. Harusnya banyak sih, harusnya banyak. Mudah-mudahan nanti Inang bisa jawab dari pertanyaan kalian ya. Banyak, harusnya banyak soal hari Tuhan, soal bagaimana kebangkitan atau bagaimana peristiwa hari raya turunnya Roh Kudus. Banyak sekali. Ayo, ada yang mau bertanya? Pasti banyak pertanyaannya karena begini. Apa yang Inang sampaikan juga soal kematian, kebangkitan, kenaikan dan turunnya Roh Kudus, tentu itu tidak bisa juga kita pahami secara logika manusia. Ya, kita nggak bisa pakai logika. Jadi jangan kalian bertanya, Inang, bagaimana sih peristiwa Yesus naik ke surga? Apakah dia naik begitu ya, seperti wujud itu dia naik gitu ya, semua orang melihat seperti layang-layang yang naik itu kan, pelan-pelan naik ke surga. Nah, gimana tuh? Ayo, ada yang bisa jawab? Tuhan, Inang, gimana sih Tuhan kelak datang di hari yang terakhir itu, ya di akhir zaman itu, bagaimana kelak Tuhan akan datang? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau nggak ditanya berarti udah paham. Berarti Inang yang nanya ya. Oke, jadi untuk menjawab tadi, Inang tadi sudah tanya, mungkin kalian juga semakin bingung. Inang mau buat kesimpulannya begini. Banyak sekali kisah Alkitab yang memang tidak bisa dijelaskan secara logika. Banyak sekali dalam sejarah keselamatan, peristiwa, dan juga pekerjaan Tuhan Yesus yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, bagaimana anggur menjadi air menjadi anggur, itu kan tidak ilmiah ya, dan tidak bisa dijelaskan. Maka logika haruslah kita kesampingkan untuk kita bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam karya penyelamatan dan juga dalam sejarah keselamatan yang dia lakukan itu. Maka ada Bapak Gereja mengatakan, percaya saja dulu baru engkau mengerti. Jangan engkau berusaha mengerti dulu baru engkau percaya. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita percaya, meyakini dan mengimani bahwa karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah betul-betul terjadi dan sempurna di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti maksud Tuhan Yesus dalam sejarah keselamatan yang dilakukan bagi kita dan juga untuk seluruh umat percaya. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi soal itu. Boleh disiapkan pertanyaannya. Nanti di chat Inang pun bisa di WA ya, kalau mau ditanya soal beberapa topik yang tentu tidak mudah untuk dijelaskan secara verbal ya, secara penjelasan yang Inang buat dalam waktu yang singkat. Tapi boleh kalau kalian mau bertanya nanti soal beberapa topik yang mungkin membingungkan kalian. Oke, saya kira untuk hari ini cukup. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, tapi Inang mau buat tugas dikerjakan setelah kita mengakhiri pelajaran ini. Tolong dicatat, diambil pulpennya, nanti jangan bingung dan ditanya lagi, Inang soalnya apa, ya? Atau jangan ada yang lupa, oh iya ya, ada PR ya, itu jangan gitu lagi.
Ya, hari ini ada PR untuk kita kerjakan besok. Dikerjakan setelah kita akhiri pembelajaran. Besok akan kita bahas. Pak, kalian kasih tahu Inang jawabannya ya. Oke, pertanyaannya adalah silakan membaca Wahyu pasal 21 sampai 22. Ini tentang hari Tuhan ya, tentang langit baru dan bumi yang baru menurut kitab Wahyu. Silakan kalian membaca Wahyu 21 dan 22 dan tuliskan kesimpulan kalian dari isi kitab Wahyu pasal 21 dan 22. Jadi ada 2 pasal kalian baca. Judulnya tentang langit baru dan bumi baru, tentang Yerusalem yang baru, kedatangan Tuhan Yesus, dan juga penutup kitab Wahyu. Ya, kalian baca dan kalian rangkum, kalian ambil intinya. Apa yang kalian dapat, apa yang kalian simpulkan dari pembacaan. Paham ya? Oke, setelah ini kalian langsung kerjakan. Dan besok akan Inang minta beberapa dari kalian untuk menjawabnya untuk kita. Baik, saya kira cukup hari ini. Selamat sore semuanya. Salam sehat, tetap semangat ya. Masih semangat semuanya? Semangat ini. Iya. Bismillah, iya. semangat. Jogi. Oh, masih Jogi Onda. Sengaja pula dia bilangnya. Bismillah. Bismillah kata si Jogi. Bismillah, masih semangat. Tayang di YouTube lagi nih. Waduh, tuh dipotong itu ya. Oke lah, jadi sehat ya semuanya ya. Tetap semangat. Dikerjakan PR-nya. Besok masih dengan Inang Pendeta. Materi kita akan kita lanjutkan dari buku panduan katekisasi CD. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Inang. Silakan untuk menutup doa kita, silakan siapa yang bertugas. Saya Inang. Yuk, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran CD hari ini, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat Ada Topan Dunia. Telah menyertai kegiatan pembelajaran studi kami hari ini, sehingga pembelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan lancar. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan kami tentang firman-Mu. Berkatilah Inang Pendeta yang telah mengajar kami. Berkati juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir dalam pertemuan hari ini, supaya mereka dapat menghadiri pertemuan berikutnya dan belajar bersama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk yang tugas. Besok diingatkan Inang ya, siapa yang keluar tadi, kita mau tanya kemana mereka. Dan ini udah 29 ini, berarti udah ada yang keluar nih.